Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca Al-Fatihah dulu. Mudah-mudahan ada ilmu yang bisa kita dapetin malam hari ini, amin. Al-Fatihah ini sekaligus buat yang punya utang, mudah-mudahan lunas utangnya. Allah maha mendengar, insya Allah. Allah tahu siapa yang lagi susah. Malam hari ini mudah-mudahan Allah senengin hatinya, amin. Al-Fatihah ini juga buat yang belum berjodoh. Mana yang belum berjodoh coba? Banyak ya. Mudah-mudahan bisa dapat jodohnya yang soleh-solehah. Dicukupkan hartanya. Bisa diberangkatkan haji ke Baitullah. Bisa bareng saya nanti ke Mekah dan Madinah. Bisa jalan-jalan ke Eropa. Amin, insya Allah mudah-mudahan bisa punya anak turunan yang cakep-cakep, cantik-cantik, soleh-soleha. Buat yang belum punya rumah, insya Allah mudah-mudahan bisa punya rumah. Buat yang belum punya mobil, ada yang belum punya mobil? Gak usah lah ya, macet ya. Yang belum punya mobil insya Allah mudah-mudahan ya. Buat apa kira keinginan kita malam-malam hari ini, sekaligus kita buka pertemuan kita, sekaligus pengajian kita dengan baca Ummul Quran Suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya persilahkan dulu berdoa di dalam hati saja. Silakan, saya persilahkan berdoa di dalam hati saja. Beberapa menit sebelumnya kita baca salawat dulu 3 kali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Silakan berdoa masing-masing. Saya aminkan dari sini. Silakan. Ikutin saya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hari-hari terakhir ini, periode beberapa waktu terakhir ini, saya memasarkan kepada diri saya dan kepada banyak sekali jamaah ilmu yakin. Harus punya yang namanya ilmu yakin. Kalau kita nggak punya yang namanya ilmu yakin, kita bakalan susah hidup kita. Harus punya juga iman. Ada duit, nggak ada duit, nggak ada masalah. Yang penting kita punya iman. Dulu ucapan ini terdengar begitu klise. Ucapan ini susah saya mengerti. Tatkala saya mencari jalan keluar untuk persoalan hidup saya, gak ketemu-ketemu. Sampai kemudian satu masa saya ketemu dengan seorang tua, seorang ustadz kampung. Dia pegang dada saya,
lalu bicara kepada saya, Sof, yang ente butuhin iman, bukan duit. Ente percaya enggak Allah Maha Kaya? Kalau ente percaya, Sof, Allah kasih kekayaan itu. Ente percaya enggak, Sof, Allah punya jawaban? Sambil pegang dia dada saya, sambil dia memegangi dada saya, dia bertanya kepada saya, kalau ente punya itu iman bahwa Allah yang ngasih persoalan, Allah juga yang ngasih jawaban, ente bakalan ketemu jawaban itu. Ente ikhtiar bakal percuma kalau nggak punya iman, nggak punya keyakinan. Malam hari ini saya pengen memperkenalkan Tuhan saya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada semua orang yang merasa sudah punya Tuhan, tapi ternyata Tuhannya ada lagi yang lain, ada duit. Sehingga kesannya kalau nggak ada duit nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau nggak ada duit nggak bisa begini, nggak bisa begitu. Kul huwallahu ahad menjadi kul huwa duit ahad. Allahu somad menjadi duitus somad. Ada yang Tuhannya memang Allah, tapi dia menuhankan juga kerjaan. Dia menuhankan jabatan. Dia menuhankan kemudian pangkat. Dia menuhankan tetangga, menuhankan saudara. Ketika istrinya bicara sama dia, dari mana kita ini bisa bayar, kita punya anak kuliah. Lalu kemudian muncul Tuhan yang lain. Ya sudah, kalau gitu kita jual motor kita. Jual motor itu ikhtiar, nanti dulu. Emangnya kalau situ jual motor pasti bisa bayar anak situ kuliah? Kalau tidak diizinkan Allah, tidak bakalan juga. Saya bicara kepada diri saya dan teman-teman yang senantiasa mencari duit nggak ketemu-ketemu. Saya bilang, lebih gampang, lebih mudah mencari yang punya duit. Gampang banget. Cari yang punya duit, yang maha memiliki duit, gampang bener daripada nyari duit. Susahan nyari duit daripada nyari Allah yang punya duit. Kita kalau datang ke restoran bawa duit, mantep bener kayaknya, bakalan pasti makan. Kita datang ke pasar bawa duit, mantep bener kayaknya, bakalan bisa belanja. Padahal semua itu belum tentu, kecuali mim ba'di izni, kecuali setelah dapat izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mestinya ini hiburan buat orang miskin, ini hiburan buat orang susah, ini hiburan buat kita-kita ini. Kalau emang semuanya tergantung sama Allah, kenapa enggak dari awal kita bergantung sama Allah? Ketika anak kita bertanya kepada kita, "Bah, beliin sepatu." Kita gantungin sama akhir bulan, masa anak kita tersenyumnya lama sekali? Apa kata kita? Ya sudah, nanti kalau abah gajian, kelamaan. Masa nyenengin anak nunggu gajian? Ketika istri bilang, "Kapan nih dibeliin emas?" Nantilah kalau dapat bonus dari VSE. Jangan ngandelin apapun, andelin saja Allah. Pertemuan hari ini memang kita bicara sedikit tentang VSE, tapi buat saya, buat kita semua sudah selesai. Tinggal tunggu saja prosesnya. Insya Allah mudah-mudahan 3-4 bulan lagi transaksi lancar, selancar-lancarnya. Kenapa? Karena insya Allah 3-4 bulan lagi mudah-mudahan Allah kasih bank buat kita. Banknya punya sendiri. Insya Allah, mudah-mudahan, yakin. Insya Allah, mudah-mudahan. Hari ini saya lebih rindu daripada kita bicara VSI. Mendingan ente daftar aja, nggak usah bicara. Udah daftar aja dulu. Bismillah aja. Saya jadi imam Anda semua. Saya jadi jenderal Anda semua. Saya jalan di depan Anda semua. Bismillahirrahmanirrahim. Kita betulin semua memang yang perlu dibetulin. Kita perbaikin apa-apa yang memang diperbaikin. Insya Allah. Negeri ini memang perlu proses. Termasuk juga soal izinnya proses. Tapi apakah saya tidak assalamualaikum kepada para ulama? Assalamualaikum. Ulama Jawa Barat saya assalamualaikumin. Ulama Jawa Timur saya assalamualaikumin. Ulama Betawi emang di rumah saya ulamanya. Lah ya keluarga sendiri. Bismillah dah.
Hari ini saya lebih rindu memperkenalkan kepada saudara semua Allah Ta'ala. Kalau saudara mau Xenia, kalau saudara mau mobil-mobil yang dijanjikan oleh VSI, terlalu lama perjalanan VSI itu. Terlalu lama, perlu seimbang kanan kiri, lama benar. Terlalu lama udah, saya kasih ilmunya. Sebagai ikhtiar jalannya salah satunya VSI. Ikhtiar saja. Jangan dijadikan sebagai Tuhan. Nanti kecewa. Tuhannya gagal bertransaksi. Depositnya 3 bulan nggak masuk. Padahal yang salah situ. Sama saya juga bareng-bareng. Orang punya anak keturunan. Nggak nyenenginnya nunggu gajian. Orang punya istri nunggu dia dapat bonus akhir tahun. Dia punya mertua nggak pernah berani pulang. Karena dia tidak nyimpen Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kalau dia punya Allah, apa-apa dikembalikan kepada Allah, apa-apa dia datang kepada Allah, apa-apa dia ngomong sama Allah, insya Allah semuanya jadi enteng, seenteng-entengnya. Anak nih datang kepada kita sore hari, bah, kapan nih kita beli sepatu? Ya udah, wudhu aja dulu. Anak bingung, apa hubungannya bah? Sepatu sama wudhu? Iya, kamu wudhu dulu. Kamu minta sama Allah. Allah yang punya sepatu yang kamu minta. Allah juga yang punya kaki kamu kan. Allah yang punya semua yang punya sepatu. Anak jawab, lamaan ngomongnya. Mau beliin apa enggak? Emang juga kalau pertama-tama nawarin pasti begitu. Kita nawarin Allah juga banyak ditolaknya. Pasti itu. Anak kita lebih mengenal, no di lemari, begitu kan? Bawa minta duit, no di lemari, laci ketiga di bawah koran. Besok minta lagi duit, ma minta duit, no di laci ketiga di bawah koran. Besok minta duit lagi, no di lemari, laci ketiga di bawah koran. Karena anak diajarinnya begitu terus, maka permintaan keempat tidak ada. Anak ini langsung bebas ke lemari, di laci ketiga di bawah koran. Kalau ibu memperkenalkan bapak sebagai Tuhan, maka anak akan mengenal bapak. Pak, bu minta duit sama bapak lu sono, dia ke bapaknya. Datang lagi ibunya, bu minta duit sama bapak lu sono, datang lagi ke bapaknya. Bu minta duit sama bapak lu sono, datang lagi ke bapaknya. Maka yang keempat, dia nggak perlu lagi datang ke ibunya. Kenapa? Ntar juga disuruh ke bapak. Langsung aja ke bapak. Kebiasaan akan mempengaruhi cara berpikir dan cara bertindak. Nggak usah tepuk tangan, nggak apa-apa. Ya, nggak kewajiban kok. Anak datang minta sepatu, kita kasih tahu, nak kamu wudhu. Anak pasti nanya, kok wudhu bah? Apa hubungannya? Kamu sholat, minta sama Allah sepatu. Allah maha kaya, Allah punya sepatu. Apa yang kamu suka? Anak nurut, diambil wudhu. Kita panggil dia, sini dulu. Bilang sama Allah, bapak juga minta. Nomor 42 ya. Anak sholat, kita jadi bapak sholat, kita temenin anak datang ke Allah. Hebat, mulia sekali. Kita bukan nemenin anak kita sekedar ke toko sepatu, tapi kita nemenin anak kita kepada yang punya segala kaki, yang punya segala sepatu. Allahu Akbar. Kita temenin dia, kita berdoa. Ayo coba, nih doa supaya bisa punya sepatu gratis. Ayo coba, Bismillahirrahmanirrahim, ayo. Ya Allah, kasih saya sepatu gratis. Udah itu doanya. Simple weh. Doanya simple. Allahumma inna nas'aluka sepatu wa bagusa. Minta sama Allah. Kemudian anak nanya step berikutnya. Habis minta terus gimana, Pak? Ya tunggu aja. Tunggu sampai Allah nanti ngasih sinyalnya, ngasih petunjuknya. Nanti kita sholat maghrib, kita minta lagi sama Allah. Sekarang kita minta masih di kamar,
Nanti kita minta langsung di rumahnya. Diantarlah anak kita bukan ke rumah orang kaya, ke pamannya, ke bibinya, ke encangnya, ke encingnya, bukan. Tapi kita antar anak kita kepada yang maha kaya. Allahu Akbar. Subhanallah. Bisik nih si bapak. Nanti yang lain sholat maghrib, yang lain mundur, kita maju. Sholat maghrib yang lain pulang, kita maju. Kita bilang sama Allah, kamu pengen punya sepatu, jangan lupa minta 2. Ini konsisten dong. Doa itu harus konsisten. Anak minta, ya Allah, saya pengen sepatu bola ya Allah. Bapaknya bilang, sekalian sepatu sekolahnya sekalian. Sepatu sekolahnya juga, bapak tuh juga 42. Bapak juga nomor 42, hitam warnanya hitam. Loh, minta sama Allah yang detail, nggak apa-apa. Pulang isya balik lagi minta, besok ikhtiar. Besoknya ikhtiar. Apa ikhtiarnya? Dia datang ke toko sepatu. Datang ke toko sepatu, tidak usah nunggu ada duit. Nggak usah nunggu ada duit. Ngapain nunggu ada duit? La ilaha, bukan illa duit buat situ. Buat saya mah tidak, illallah. Kita sholat dulu dong, ya kan? Pamit dulu nih yang punya pasar. Siapa yang punya pasar? Allah. Siapa yang punya mall? Allah. Siapa yang punya toko sepatu? Allah. Kita sholat dulu udah 2 rakaat. Usolli sunat duha, ya Allah rakaat ini lil sepatu. Allahu Akbar. Lillahi ta'ala. Mintanya minta sepatu. Selesai ini sholat. Allahumma inna duha'a wal baha'a wal jamala wal quwwata wal qudrata wal ismata wa sepatuka. Sesungguhnya semua sepatu milik engkau ya Allah. Selesai. Pamit sama dia. Sama Allah pamit. Ya Rob, saya mau ke pasar. Pasar adalah milikmu. Temenin, bayarin. Iya benar, saya suka begitu. Alhamdulillah tidak pernah mengecewakan. Tidak pernah. Sampai hari ini. Walam akum bidu'ai rabbika syaqiyya. Walam akum bidu'ai rabbika syaqiyya. Enggak pernah saya kecewa sampai malam hari ini. Enggak pernah saya kecewa. Saya datang ke daerah yang penghasil duren. Saya turun di bandara, naik mobil penjemput. Kemudian saya bilang, ini kota penghasil duren kan? Saya pengen duren. Allahu Akbar, diketawain saya. Hai Ustaz, terlambat, musim duren udah nggak ada. Maaf, saya Tuhannya Allah bukan musim. La ilaha illallah. Kalau buat dia, la ilaha illa musim. Kalau musim duren baru bisa makan duren, padahal buat Allah tidak ada musim. Tertarik dengan keyakinan dan iman seperti ini, saya mengajak mereka berdoa. Ayo, angkat tangannya. Berdoa yuk kepada Allah. Mudah-mudahan kita bisa makan duren. Pojok kiri saya bilang, sampai budak juga, doa mesti logis katanya. Sampai budak doa mesti logis. Maaf, ada seorang wanita yang bukan pezina. Ada seorang wanita yang bilang, walam akum baghiyah. Aku ini bukan pezina. Ada seorang perempuan yang bahkan tidak pernah disentuh seorang laki-laki, apalagi sampai berhubungan badan. Tidak pernah dia menikah, tapi nyatanya dia punya anak. Anak yang menjadi orang wajihan fid dunya wal akhirah wa minas salihin. Anak yang menjadi orang yang seterkenal-kenalnya orang di dunia dan di akhirat, dan dia termasuk orang yang soleh. Siapa? Isa bin Maryam. Nabiullah Isa putra Maryam. Jangan bicara logis di depan Allah. Enggak logis. Itu buat kita. Buat Allah enggak ada yang enggak logis. Semuanya logis-logis aja. Qala kadzalikillahu yakhluqu ma yasha. Tatkala Maryam dikasih tahu, wahai Maryam, inna nubasyiruka, kami memberitahu kepada engkau, inna nubasyiruki,
kami memberitahu kepada engkau akan punya anak. Jawab Maryam apa? Qalat Rabbi anna yakunu li waladu walam yamsasni bashar. Ya Rabb, bagaimana saya bisa punya anak sedangkan saya tidak pernah disentuh sama sekali oleh laki-laki? Jawab malaikat Allah, qala kadzalikillahu yakhluqu ma yasha. Begitulah kalau Allah udah mau. Idza qada amra fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Apa ya? Ujungnya doang ya. Fayakun. Maka saya kemudian angkat tangan. Saya berdoa sama Allah. Ya Allah, engkau tidak perlu pohon, engkau tidak perlu musim. Saya Yusuf Mansur pengen banget makan durian ya Allah. Tolong anterin malam hari ini atau paling telat besok pagi. Keren. Ente merentah siapa yang bisa begitu? Cuman Allah yang menyediakan dirinya untuk diperintah oleh kita yang bukan siapa-siapanya. Cuman Allah. Cuman Allah. Nggak ada selain Allah yang bisa diperintah. Maaf Pak Gubernur, tolong bayarin motor saya. Angsurannya udah 3 bulan yang gak bayar. Apa kata gubernur? Pala lo. Emang gua emak lo. Bayarin motor lo. Cuman Allah yang bisa kita perintah. Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah. Selesai saya ceramah, saya kemudian istirahat, sampai besok pagi lagi sarapan, itu durian gak datang-datang. Abis saya diledekin, abis. Kirain Ustadz wali. Kalau doa datang tuh durian. Ternyata Ustadz sama aja sama kita-kita. Apa saya bilang? Beda. Lo mau tahu beda lo sama gua apa? Lo nggak berdoa, gue udah berdoa. Masalah dikabul nggak dikabul, gue udah menang 1. Gue udah berdoa, lo nggak. Beda, beda. Yang kedua, Allah nggak datangin durian. Ini bukan perkara wajib dan tidak. Wajibnya buat kita berdoa. Kesenangan saya sebagai seorang hamba kepada Khalik adalah saya diperkenankan berdoa. Itu saja. Ini ceritanya Wales nih. Ceritanya ngeles. Padahal dalam hati, ya Allah gak kabulin ya. 3-4 tahun kemudian saya berangkat balik ke kota tersebut. Tidak ada panjatan doa pengen durian, tidak ada. Tidak ada dialog juga tentang durian, tidak ada. Tapi begitu kemudian saya selesai ceramah, ada orang nganterin durian. Ustadz Yusuf, ini durian yang 3 tahun lalu antum berdoa. Masya Allah, udah lama banget nih durian jalannya. Itulah saya bilang, saya tidak pernah kecewa. Allah pasti kabulkan. Itu dia keyakinan saya. Bila hari ini ada yang punya utang, doa habis-habisan. Ya Allah, mudah-mudahan utang saya selesai 2014. Begitu berganti 2014 ke 2015, sementara doa belum selesai, apakah doanya kemudian berhenti? Jangan, tahunnya aja yang dirubah. Tahunnya aja yang dirubah. Ya Allah, lunasi utang saya di tahun 2015 ini gitu. Terus saja jalan. Terus sampai Allah malu. Hambaku tidak pernah bosan meminta padahal aku tidak memberi. Bagaimana mungkin aku kemudian menutup pintuku, tidak membuka pintuku untuk dia. Lunasin nanti 2019, udah 4 tahun tuh. Kenapa? Karena Allah masih pengen dengar suara ente. Allah masih pengen dengar suara kita. Kalau kita dilunasin, ntar lari, nggak berdoa lagi. Allah masih kangen, terus saja berdoa. Terus saja berdoa. Anak kita antar datuk besok pagi ke Allah Subhanahu Wa Taala, terakhir sholat duha. Kemudian ikhtiar berangkat ke mall. Berangkat ke mall. Anak nanya sama kita, bah, kita kan nggak bawa duit. Kok berangkat ke mall sih, bah? Kita berdoa di TKP, nak. Di atas sejadah udah.
Di rumah Allah deh. Sekarang kita berdoa di TKP. Ayo kita masuk ke mall. Kamu tunjuk sepatu yang mana. Kamu bilang sama Allah langsung di tokonya. Insya Allah nak, kita bakalan diusir. Datang bapak nih anak. Lihat-lihat, mau sepatu model apa pak? Nggak tahu nih anak saya, biar dia pilih sendiri. Yang merah ini bagus nih kayaknya pak, turunin merah. Cocok tidak? Cocok. Jajalin nak, jajalin. Jajalin sama dia. Bagus mbak, jangan nanya ke abah, nanya ke Allah. Bilang sama Allah, bagus gak nih ya Allah? Marketing bingung ngeliatin. Ini kayaknya korban Yusuf Mansur ini. Udah lah, ngomongin VSI mah udah. Sekarang ente daftar aja dulu. Urusan VSI mah gampang loh, udah lah. Izinkan saya sama teman-teman menyempurnakan dulu. Sambil saya sempurnain, ente udah di belakang aneh. Sambil disempurnain, ente udah di belakang aneh. Insya Allah. Saya orang yang tidak ragu-ragu. Tidak ragu-ragu. Insya Allah. Umpama kata Majelis Ulama bilang ini haram dan disuruh tutup, saya orang nomor satu yang bilang siap, saya akan tutup. Lah emang? Lah kalau emang dinyatakan haram harus tutup, ya kenapa kita harus berontak? Ini kan perjuangan belum selesai. Kita belum dinyatakan haram. Dan gak mungkin juga saya berani melakukan sesuatu yang haram. Emangnya saya gak mikir apa? Tapi apabila kemudian sesudah kita berikhtiar, akhirnya para ulama mengatakan di Majelis Ulama, maaf, kami tidak bisa memberikan izin kepada saudara, ini tidak halal, ini haram. Yang berkata adalah Majelis Ulama yang syah dan legal secara negara, kita wajib sami'na wa ata'na. Lalu bagaimana nasib kalian semua? Saudara semua yang udah pada daftar. Iya, sama-sama nasib deh. Loh, namanya bisnis. Mau resiko tidak? Mau bisnis kok nggak mau resiko? Ya piye mas? Nomor satu kalau mau jadi pengusaha harus tahu resikonya apa. Saya bukan ngomong manis, saya ngomong pahit loh. Kalau ente percaya insya Allah ini sesuai dengan apa yang saya yakini, insya Allah ini halal, ente ada di belakangannya. Kalau tidak ente udah tahu ya, kalau besok ini haram udah selesai. Terus duit kita gimana? Udah bismillahnya. Enggak dipulangin? Ya enggak lah, siapa yang mulangin? Loh, ya mesti ngomong pahit bos. Tapi saya bilang, kita sowan ke Jawa Barat, kita sowan ke Jawa Tengah, kita sowan ke Jawa Timur. Apa mereka separku mereka yang bilang ini haram? Enggak, mereka orang-orang tua. So benerin yang ini ya, kita benerin. So perbaiki yang ini ya, kita perbaiki. Kita balik lagi kayak nyusun skripsi. Loh, iya betul. 3-4 bulan, 5-6 bulan yang lalu, bila saya telat pancang tiang kibar bendera, orang lain yang di belakang ente. 3-4 bulan yang lalu, 5-6 bulan yang lalu, kalau Allah tidak izinkan saya pancang tiang kibarin bendera VSI dengan segala kanan kirinya, orang lain yang menjadi imam ente. Dan sudah bertahun-tahun di Indonesia begitu. Orang Malaysia ditanya, Cek, kenapa ente punya multi level maju sekali di Indonesia? Apa jawaban mereka? Karena saya punya Indonesia. Gila gak? Gila gak? Karena saya punya Indonesia. Bantai siapa? Marahan lo ngomong. Bismillah. Saya bilang sama Haji Radit, Dit, gue mau ceramah ya. Gue kangen Surabaya ceramah. Bismillah dah. Saya perkenalkan Allah Tuhan saya. Ini anak berdoa kepada Allah di toko. Khusyuk. Ada orang merhatiin dia gitu. Terus nanya sama marketing, itu siapa? Tahu tuh, anak orang susah. Mau sepatu emang? Kayaknya sih begitu. Dia deketin sama dia. Nak, kamu mau sepatu yang mana? Yang ini om, yang merah. Berapa harganya? 220-an. Ya udah, bungkus, nanti om yang bayar. Masya Allah. Om, makasih ya. Gak apa-apa.
Om, apa? Yang 42 sekalian. Buat siapa yang 42? Buat Bapak. Allah nggak mungkin mempermalukan ente pada, nggak mungkin. Allah kirim pasukannya. Emang ada yang tahu itu orang siapa? Allah bilang, walillahi junudus samawati wal ard. Tapi kita nggak pernah ngaji ayat ini. Allah punya tentara-tentaranya di langit dan di bumi. Saya saja Yusuf Mansur. Saya saja Yusuf Mansur. Datang berita kepada saya di Tanjung Priok ada seorang anak punya penyakit kanker. Saya tidak bisa ke sana, tapi saya bisa perintah orang-orang saya untuk berangkat ke sana. Apalagi Allah yang menciptakan saya. Gak usah khawatir, dia atur semuanya. Dan belum tentu dia itu orang. Testimoni terakhir, beberapa waktu terakhir, saya ketemu dengan seorang ibu, saya cerita ke Bu Selvi dan kawan-kawan para leader. Di sini saya ceritakan ulang kepada Pak Widi, Mas Iful, Pak Hari dari pusat, Pak Rio, terima kasih. Dari pagi walaupun Pak Rio ini kelihatannya kurang sehat, sama dengan saya. Tapi dengan izin Allah dia tetap berangkat ke sini. Makasih juga Bu Selvi yang tiada capeknya mengawal kemudian VSI. Dia termasuk orang yang percaya bahwa sekali once ini berhasil, Allahu Akbar. Saya pernah ditanya sama orang, andai 300 juta penduduk Indonesia jadi anggota VSI, bagaimana nasib orang yang ke-301? Udah habis tuh downline-nya kata dia. Bos, sudut pandangnya bedain dong. Itulah yang membuat ente jadi the loser. Nganggapnya ini MLM murni. Padahal ini bukan MLM murni, ini MLM asli. Lah emang biarin aja lah. Ngomong apa kek, kita maju aja udah. Yang penting lo yakin, lo aja yang gak yakin gimana orang yakin. Perkara kita nawarin orang gak mau, ya assalamualaikum aja balik. Orang gak mau, assalamualaikum aja. Ntar ada saatnya bos, ada saatnya. Ada seorang mahasiswa nyerang terus di Twitter. Begitu kemudian lebaran apa ya kemarin tuh yang habis diluncurin kita lebaran tuh. Idul Fitri nggak salah ya. Pada tutup semua pulsa. Pada tutup semua toko. Dia malas ke ATM. Ada teman sekosannya. Bilang, mana handphone lu sini? Gue isiin. Dia nanya, kok lu bisa ngisi pulsa gua? Apa dia bilang? Kan gua VSI. Gitu. Subhanallah. Baru itu di daftar. Bos, tenang. Tenang. Tenang saya bilang. Kita perbaiki apa yang kita bisa perbaiki. Menuju pada kesempurnaan, kita jalan dah tuh. Saya tidak menyembunyikan kekurangan saya dan VSI. Dari dulu saya udah bilang, ini VSI belum sempurna. Ini jabang bayinya belum sempurna. Tapi kalau kita nunggu sempurna, dimakan sama orang lagi aja. Mau kapan lagi kita dimakan orang melulu? Sekarang nih kita kesempatannya. Mudah-mudahan kecuali kita diam, yang lain diam. Udah pada diam aja semua. Kembali kepada si ibu ini. Testimoni terbaru. Ini orang lupanya Yusuf Mansur banget. Plek, plek, plek. Dia pengen kijang warna putih. Dia datang ke showroom bu. Pak, dia datang ke showroom. Dia bawa mukena seperti di ceramah. Dia bawa sejadah seperti di ceramah. Dia ngucapin assalamualaikum di showroom. Assalamualaikum pak, waalaikumsalam. Apa yang bisa saya bantu bu? Saya mau ngeliat-liat kijang warna putih. Oh ayo saya temenin, ditemenin nih sama si marketing. Apa kata si ibu ini? Mas tunggu sini dulu ya. Saya mau muterin nih mobil. Bingung si marketing. Maksudnya bu, udah diam aja sini. Dia puterin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Dia puterin terus sampai si marketing puyeng ngeliatnya. Setelah selesai muter, makasih ya. Setelah selesai muter, si ibu ini bilang, Mas bisa tolong angkat tangannya, aminin doa saya. Si marketing bingung, dia angkat tangan juga tapi. Si ibu ini benar-benar Yusuf Mansur plak plak plak. Ya Allah, engkau tahu saya nggak punya duit, tapi pengen mobil ini.
Si marketnya, nggak punya duit lo kemana? Berapa tahun saudara menjadi murid saya di TV? Berapa tahun saudara menjadi murid saya di radio? Berapa tahun saudara murid saya di buku? Berapa tahun saudara mendengar, melihat saya? Belum tentu saudara seperti ibu yang satu ini. Belum tentu. Saya bilang berbusa-busa, pasar milik Allah. Bilang sama Allah, pamit, izin, minta, datang ke pasar, ambil aja udah. Kita udah izin. Sepakati dulu. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ayo. Lagi. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa ilallahi turja'ul umur. Sepakati dulu, semua yang di langit dan di bumi milik Allah, termasuk yang di pasar, betul? Yang penting kita minta sama yang punya, jangan bunuh diri. Nggak minta sama yang punya, main datang aja, main ngambil aja, namanya maling. Jangan bunuh diri, minta dulu sama Allah, minta dulu. Minta sama yang sebenar-benarnya, yang pemilik, yang punya. Abis minta, situ datang. Ente pengen apa? Pengen daging? Ketahuilah, semua daging milik Allah. Innat duha'a duha'uka, innat daginga daginguka. Kalau memang semua duha milik Allah, semua daging juga milik Allah. Situ tinggal datang. Ucapin salam sama tukang daging. Assalamualaikum mas. Waalaikumsalam. Ini daging, maaf ya, mau nanya, punya siapa? Tanya sama tukang daging, tanya, ini daging punya siapa? Nanti tukang daging jawab, punya saya lah. Salah, bukan, ini punya Allah. Mau aneh bacain ayatnya? Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Semua daging ini milik Allah. Bungkus. Saya udah minta sama Allah 2 kilo. Bos, kita bicara ilmu yakin, ilmu belief. Jika Anda ngomongnya seperti itu, bungkus. Itu seperti itulah orang akan membungkus walaupun dia bingung. Ini siapa ini membungkus saya? Tapi itu tetap dibungkus, bos, tetap. Nggak percaya loh, coba jajal. Nggak percaya. Kapan lo tahu kalau lo nggak jajal? Kapan? Ente pengen nasi goreng, ada duit 10.000, nggak usah bawa duit, nggak usah. Jangan dibiasain. Kalau saudara nanti dapat bonus dari VSI, bonus itu buat ngebanyakin sedekah situ. Jangan ngumpulin duit dari bonus buat kawin, buat beli rumah, buat beli mobil, kepanjangan. Terlalu lama. Dapat bonus nih, ceng, 3.000. Ya namanya pemula. Gak usah nunggu, hajar aja udah buat sedekah. Zaman dulu begitu saya. Buku 1.000 biji diterbitin. Saya hitung-hitung royaltinya 2 juta. Cukup kemana? Dari awal saya udah bilang buat engkau saya lah. Urusannya buat Allah. Urusan saya nanti bagaimana Allah. Bos, datang. Pengen nasi goreng, nggak perlu duit. Ada duitnya 10.000. Jangan dibiasain. Ini duit, sedekahin aja. Ente jalan di kotongan nasi goreng. Yakin semua nasi yang dimiliki nasi goreng punya Allah. Kalau perlu sedikit lebay ya, ente sholat hajat. Ente sholat hajat, belum pernah kan ente sholat hajat buat nasi goreng? Belum pernah kan? Maaf ya, Nabi putus sendalnya. Nabi putus sendalnya, dia minta sama Allah. Padahal di belakang kanan kirinya ada Uthman, ada Umar, miskin amat sih. Tinggal nengok doang, ke mereka semua dibeliin. Tapi Rasulullah mintanya sama Allah. Ente sholat itu 2 rakaat. Usolli sunatal hajati rakaatin lillahi ta'ala. Cakep banget dah. Hah? Nasi goreng aja minta sama Allah. Allahu Akbar. Ente sholat. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ente sholatnya khusyuk, baca ayatnya yang panjang, insya Allah udah jalan tuh tukang nasi goreng. Udah keburu pergi. Selesai teh doa, ya Allah kasih tahu nih saya bahwa tuh tukang nasi goreng dan segala dagangan yang milikmu. Bismillah ya Allah, tolong temenin aku. Aku mau beli nasi goreng bukan dengan duit, tapi dengan kekuasaanmu ya Allah. Jejak tuh bumi 3 kali. Dek, dek, dek. Ini yang ini lebay, ini lebay. Ente jalan dah, bismillah gue jalan dah. Jalan, ucapin salam sama tukang nasi goreng, betul? Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Bang mau nanya dikit nih, mau nanya. Nasi goreng punya siapa? Kata nasi goreng tukang nih bilang, nggak. Gue juga datang di VSC. Nggak mempan, nggak mempan. Gua juga datang, nggak mempan. Bayar bos, bayar. Tukang nasi gorengnya ternyata tahu juga. Gue udah sholat tadi. Gue bilang sama Allah jangan datengin yang gak punya duit. Kita yang meyakini ini punya Allah, yang gak usah tersinggung. Kita jawab aja pelan. Yalah si abang, ditanya nasi goreng punya siapa, jawabannya panjang amat. Ya tapi kan situ maksudnya pengen minta gratis kan. Lah, ini kan minta sama Allah. Lagi ribut, datang seorang yang lain. Sang. Mas, nasi gorengnya 2 ya, yang pedes 1. Yang ini udah dilayanin. Belum dilayanin. Jawab dia, belum dilayanin. Ya udah 3 berarti sama dia. Enggak, saya 2, 4 berarti 4. Tukang nasi goreng ngondok ini. Sama seperti ibu ini. Dia masarin keyakinannya di depan tukang marketing Kijang. Diketawain. Dijadiin taruhan. Tidak semua marketing mendengar Yusuf Mansur. Tidak semua marketing juga tidak mendengar Yusuf Mansur. Tidak semua marketing tidak mengenal Yusuf Mansur. Tapi tidak semua marketing mobil juga tidak mengenal Yusuf Mansur. Semua 50-50 lah. Ketika ngelihat si ibu ini doa, kemudian nanya kiblat di mana, sama si showroom nanya setelah berdoa, kiblat kemana? Udah mirip di TV tuh, plak. Dikasih tahu sama si showroom, ibu kalau mau sholat kita siapin mau sholat. Enggak. Kata Ustadz sholat di dekat mobilnya nih. Ya udah mau gimana lagi, antepin aja udah. Kok kiblatnya ke sono? Dia gelar sejadah. Kelar sholat dia pulang. Orang pada berbincang tuh di showroom itu. Ya nggak mungkin. Semua harus logis. Lihat. Iman bukan bicara logis, nggak logis bos. Iman bicara lu percaya or not. Lu believe or not. Lu trust him or not. Itu aja. Sabtu berikutnya ibu ini nongol lagi. Ribut lagi di marketing. Dia lagi. Ntar muter lagi. Ntar gue disuruh amin lagi. Ntar nanya kiblat lagi. Yang satu bilang udah temenin. Itu kan pasar ente. Ditemenin. Mari bu, saya temenin muter. Ibu ini ketemu saya pun takjub. Ketemu saya takjub saya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Si ibu ini bercerita. Karena saya pengennya kijang warna putih Ustadz. Begitu saya datang ke showroom, kijang warna putih udah nggak ada, saya pindah showroom. Pokoknya saya pengennya yang warna putih. 8 bulan kemudian anaknya Allah kirim ke luar negeri. Kerja di luar negeri. Gajinya berlipat-lipat. Setiap bulan ngirimin 120 juta. 2 bulan, 3 bulan saja si ibu ini udah balik lagi tuh ke showroom. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mari saya anterin muter. Oh enggak. Saya mau bayar. Hah? Ibu mau bayar?
Oh iya, saya mau bayar kijang saya. Allah sudah mengabulkan doa saya. Subhanallah. Subhanallah. Ibu ini bicara sama saya. Ustadz, saya sudah sampaikan ke anak-anak muda sombong itu, yang tidak percaya kepada Allah yang Maha Kaya. Bedanya kamu dengan kami. Apa anak muda? Bedanya kami berdoa kepada Allah. Menyadari berhasil si ibu ini. Hari itu marketing pada duduk di mobil yang masing-masing suka. Nggak pulang dulu, gua dudukin dulu, gua doa ya Allah. Gue 15 tahun kerja di showroom mobil gak punya mobil. Rupanya emang gak pernah berdoa di dalam showroom. Itu yang terjadi. Marketing perumahan berbelas-belas tahun gak punya perumahan, gak bisa punya properti. Marketing apartemen gak punya apartemen, tidak punya juga properti apartemen, gak berdoa sama Allah. Aikan dia mah wedding organization, mah dia usahanya tata rias, mah dia belum menikah. Satu, dia tidak berdoa, padahal kesempatannya udah ada di situ. Kesempatannya udah ada di situ. Malam hari ini, alhamdulillah, gugur sudah kewajiban saya di sini. Saya selesaikan keinginan saya di pesawat. Saya ingin memperkenalkan Tuhan saya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara punya penyakit, penyakit milik Allah. Minta sama Allah. Saudara pengen rumah, rumah milik Allah. Jangan nabung kelamaan. Jangan nabung kelamaan. Langsung aja jalan ke perumahan-perumahan. Langsung aja. Di depan rumah yang bagus, ente doa. Diciriin sama satpam. Siapa? Sabtu besok datang lagi. Sabtu berikutnya dijegat sama dia. Nggak boleh. Lu mau doa lagi kan? Enggak, saya mau bayar. Udah 3 minggu saya berdoa untuk beli rumah di sini. Sekarang saya mau bayar. Oh, nggak percaya. Nggak percaya gimana? Awas loh, gue doain gue punya semua perumahan, gue pecat loh. Loh, kalau saudara sudah pengalaman kecil-kecil, doa kecil, nanti lama-lama naik bos. Cekrek. Sekarang saya lewat VSI. Saya bilang sama teman-teman, VSI, Anda nih banyak. Ayo dong berjamaah. Tuh ada hotel Vidi di Yogyakarta. Arah Magelang arah Yogyakarta. Patungan. Berdiri kecil. Pintu transaksi, bonus transaksi, termasuk bonus referensi, itu mah kecil. Yang paling mahal adalah bersatunya saudara-saudara semua. Itu yang paling mahal. Itu yang paling mahal. Ada hotel Best Western, sebentar lagi akan menjadi milik kita atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harganya 140 miliar rupiah. Kalau ditanya punya duit 140 miliar, insya Allah kita bakal jawab 140 miliar. Tapi begitu dibagi 1 juta orang, nih kalkulator udah gue siapin. Mana? Kalkulatornya mana kalkulator? Nih, saya biasa ngitung triliunan, jadi yang miliar masih. 140 miliar dibagi, yang sekarang aja dah ya. Sekarang kan kita ada 400 ribu nih, ya kurang lebih. Dibagi 400 ribu. Maka harga tuh hotel masing-masing cuman 350 ribu perak saja. Ntar dulu. Ada yang kabar yang lebih senang lagi. Ada kabar yang lebih saudara harus tepuk tangan lagi. Apa? Saya sudah negosiasi sama yang punyanya. Bayarnya tidak cash, 12 kali bayar. Berarti kalau dibagi 12, patungan kita cuma 29.166 rupiah. Tar dulu nih, jangan tepuk tangan dulu. Ada lagi yang lebih hebatnya, apa? Kalau VSI berhasil, saudara bahkan tidak perlu bayar ini, tinggal tanda tangan doang. Saya akan ngomong kepada member-member VSI,
Gimana kalau bonus bulan ini aneh nggak bagiin? Kita beli hotel Saripan Pacific, kita beli hotel Horizon, kita beli hotel Grand Hyatt, kita beli kemudian hotel-hotel di sepanjang Surabaya, Jakarta, nggak usah dibagiin, nggak usah dibagiin. Segini bos. Kalau ente punya bonus 50.000, dipotong 29.000 masa nggak mau? Kalau nggak mau berarti lu bandel sama ustadznya kan? Sih, lihat. Kalau cash 350.000 doang per orang. Apa artinya Pak? Artinya Anda hebat sekali. Hebat sekali. Ini yang saya kehendaki dari VSI. Bukan sekedar bisnis transaksinya, tapi bagaimana kemudian kita bersatu. Saudara semua yang dirahmati Allah, nanti lewat para leader, sebentar lagi pun saya umumkan tentang Koperasi Merah Putih sebagai sarana yang direstui juga oleh OJK secara sistem keuangan. Sebentar lagi. Saya anggap ceramah saya sudah selesai. Ini tinggal bab tambahan. Saya perlu waktu, nggak perlu lama. Kira-kira 4,5 jam lagi insya Allah. Puyang-puyang dulu. Yang hebatnya adalah ketika saudara patungan beli hotel Best Western, itu terletak di Kuningan, Jakarta, di depan JW Marriott. Subhanallah dah. Saya belum mengenal Surabaya medannya seperti apa. Tapi insya Allah Surabaya juga ada hotel yang bisa kita beli. Untuk kita jadikan hotel VSI Surabaya. Besok kita acara di situ saja. Insya Allah. Di hotel kita sendiri. Amin. Insya Allah. Saudara, begitu saudara ikut nih 350.000 nih. Teng. Saudara hanya perlu tuh beli sekali. Tapi ini hotelnya bisa beli 4-5 hotel yang lain tanpa perlu bayar lagi. Bentar Ustadz, aneh dari tadi cuma ikut tepuk tangan doang, nggak ngerti nih. Kok bisa ikut sekali tapi kayak punya 4-5 hotel berikutnya? Iya bos, begitu kita beli kan jadi punya kita tuh. Berapa harganya? 140 miliar. Kita refinancingin. Kita cari kalau di bank syariah namanya apa kalau refinancing. Kita cari dah tuh, kita jaminin istilahnya begitu. 140 miliar dijaminin, kira-kira dapat 100 miliar. Begitu dapat 100 miliar cash, kita bagi deh masing-masing 20 miliar untuk modal awal beli tanahnya, bayar arsiteknya, ngegambar itu gambarnya, kemudian rekrut marketingnya, sewa kantornya 20 miliar. Berarti 100 miliar itu Anda bakal punya 5 hotel baru tanpa perlu patungan lagi. Ini loh yang paling mahal ini. Coba ya ketika saya kemudian ini transaksinya sudah sukses, amin. Saya bilang sama saudara semua, woi, deposit di awal deh. Tapi jangan buat bayar yang tahun 2014, buat tahun 2015 nanti. Anda masing-masing 10 juta, itu udah 4 triliun rupiah. Subhanallah, kekuatan people powernya ini yang paling mahal. People power yang paling mahal. Saya membayangkan saya punya loyalis di belakang nih, bukan loyalis partai politik, tapi loyalis ekonomi. Kita bangun Indonesia. Ada ribuan nelayan di Pantura, di Sulawesi, di Jawa Barat, di Jawa Timur, di Jawa Tengah. Begitu kita patungan nih, kita bikin nih bisnis rumput laut. 5 miliar kita taruh misalkan di rumput laut. 5 miliar tuh nggak gede bos. 5 miliar itu kalau dibagi sejuta, itu cuma 5.000 perak. Apa artinya? 5.000 perak itu insya Allah bisa menghidupi sedikitnya 2.000 petani, 2.000 nelayan rumput laut. Dan itulah hebatnya bersatu. Coba ente datang dah ke nelayan, bawa goceng tuh, bawa sana goceng. Bawa 5.000 perak. Di masjid kumpul-kumpul. Oh pada para nelayan, tolong datang, ada investor dari Surabaya. Namanya Jamil. Kumpul, orang kampung pada kumpul, pada duduk, nungguin nih orang. Tiba-tiba kita ceramah. Datang nih 2.000 orang, kita ceramah. Makasih Pak, saya Jamil dari Surabaya.
saya bawa duit buat diinvestasikan di Surabaya ini, di pesisir Surabaya ini. Saya bawa 5.000 perak. Nggak bisa apa-apa bos, kalau ente sendiri. Tapi begitu ente 1.000.000 orang, dikali 5.000, 5 miliar. Ini angka yang besar sekali. Kalau perlu, nanti akan ada pesawat yang terbang dari Jakarta Surabaya, Surabaya ke Jakarta. Pesawatnya itu ada logonya V. Gitu. Yakin, saya yakin bisa, insya Allah bisa. Pesawat tidak mahal, tidak mahal. Pesawat 737-500 itu harganya cuman 75 miliar, cuman 75 miliar. Kenapa saya bilang cuman? Karena sahamnya dijual terbatas kepada saudara-saudara semua. Bila saudara adalah 1 juta orang, maka sahamnya cuman 75.000 rupiah. 75.000 rupiah tidak perlu dibayar tunai, dikali 12. Kita pesen sekarang, bayar cicil, jegreng, 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 jegreng. Begitu turun, nah kita pilihin dah pilotnya, ya enggak? Pilotnya kita pilihin, pilot-pilot yang penghafal Quran. Kita cetak pilot penghafal Quran. Supaya kita ini yang jadi penumpang adem. Begitu mau berangkat, mau take off, nih pilot bilang, selamat datang di pesawat Anda sendiri. Wah, hebat. Silakan dibawa turun joknya, dibawa turun seat beltnya, bawa. Ini punya ente. Sebelum kita berangkat menuju Bandara Juanda Surabaya, mari kita sama-sama membaca surah Al-Baqarah. Lama banget tuh, 2 jam. Besok kita punya pabrik kelapa sawit. Saya membayangkan gitu ya, bahkan kita mengakui sisi bank-bank yang sekarang ini ada. Bank-bank yang sekarang ada ini juga diperjualbelikan. Diperjualbelikan. Asal ente tahu, baru-baru ini ada bank yang hitungannya tertua. Bank hitungannya tertua. Kalau nggak salah dibangun 1908. Itu bank sekarang berpindah tangan tahun kemarin kepada Korea. Itu bank di Indonesia. Ada satu lagi bank syariah pertama di Indonesia. Kita yang patungan, tapi sekarang punya asing. Punya asing. Apalagi ente mesti sadar, bisnis yang VSI ini, fee based income-nya, walaupun ente nggak ngerti ini apaan tuh fee based income, telan aja kalimat dari saya. Tahun 2013, fee based income yang kita ini lagi kejar, tahun kemarin itu 340 triliun. Masa ente mau diem aja 340 triliun? Nggak tahu siapa yang makan tuh. Nggak tahu tuh siapa yang makan. Makanya saya bilang, yang paling mahal dari kita ini adalah bersatunya kita. Kalau kita sudah bersatu, insya Allah kita kayak Pac-Man. Cok, 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 cok. Tapi bukan buat kita, melainkan buat Indonesia yang kita cintai karena Allah. Saya mengundang koperasi, saya bilang ya mulai kemarin saya bicara dengan Bu Selvi supaya kita enggak disemprit sama OJK, supaya kita bisa hati-hati, supaya kita kemudian tetap taat pada pemerintah. Bismillah, kita nanti benderanya adalah koperasi untuk yang patungannya. Saya minta menginstruksikan kepada seluruh member VSI untuk ramai-ramai mendaftarkan diri menjadi anggota Koperasi Merah Putih. Uang pendaftarannya Pak, uang pendaftarannya simpanan pokoknya, simpanan wajibnya itu 200.000 rupiah. Nanti pendaftarannya hanya lewat SMS saja. Selebihnya nanti dipandu sama SMS Center. Saya menganggap ini semua adalah warga VSI yang saya cintai karena Allah. Insya Allah kita akan bergerak. Proyek-proyek yang berikutnya dedicated insya Allah buat teman-teman VSI.
Saya kemarin sudah menghitung. Ini pengalaman sedikit. Saya bukan pengen dianggap bersih ya. Insya Allah saya juga masih kotor. Belum mandi sore soalnya. Ini cerita dikit tentang Best Western. Saya bicara sama Chinese, sama teman kawan saya ini. Dia seorang Chinese, masih muda, tapi proyeknya sudah di mana-mana. Saya bilang sama beliau, Pak, berapa harganya itu yang akan saya sampaikan ke umat saya, ke jamaah saya, ke kawan-kawan saya. Kalau situ bilang 150, saya akan bilang 150. Kalau situ bilang 140, saya akan bilang 140. Kalau situ bilang 160, saya akan bilang 160. Nih teman Chinese nih mulai bingung. Begitu Pak Ustadz. Pak Ustadz, untungnya apaan? Saya bilang, keuntungan saya adalah saya punya umat memiliki hotel Bapak. Saya punya jamaah memiliki hotel Bapak. Kesempatan memiliki to own, ownership. Mahal sekali ini, memiliki itu mahal. Kesempatan memiliki jadi punya orang-orang saya, itulah keuntungan buat saya. Dia bingung. Sedikit saya lihat wajahnya, ya alhamdulillah. Dia, oh iya masih ada ya. Orang gak ngelebihin gitu. Padahal kan tanpa sepengetahuan ente bisa aja saya lebihin. Berapa kek? Ente gak tahu ini. Selesai negosiasi 140 miliar. Saya bilang, ya sudah 140 miliar itu yang saya sampaikan kepada teman-teman. Terus di luar pengetahuan saya, rupanya kawan saya yang nyambungin, ngobrol, didiskon lagi 5 miliar. Apa kata beliau? Pak Ustadz, karena Pak Ustadz ini harus untung, kita siapin, kita cadangin. Ini sebesar 5 miliar untuk pribadi Pak Ustadz. Kata si Chinese ini. Terus saya bilang, makasih Pak, berarti hotel Best Western ini harganya tidak 140 miliar, melainkan 130 miliar. Pak Ustadz jangan, yang 5 miliar ini buat Pak Ustadz. Enggak, saya bertindak, berjuang atas nama rakyat saya bilang. Saya berjuang dan bertindak bukan atas nama saya pribadi. Insya Allah keuntungan saya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa kalau hotel ini nggak untung, ente pada nggak bagi aneh sebagai ustadznya? Kan nggak mungkin. Kalau iya gue tahan suratnya. Lo nggak bagi gue? Nggak. Saya bilang ini buat mereka semua, biarin. Tapi saya sebagai ustadz wajib memaksa saudara untuk bersedekah. Saya sebagai ustadznya kudu memaksa saudara buat bersedekah. Kalaupun nanti ada cas, ada kelebihan yang kemudian diatur oleh pesantren, maka judulnya adalah sedekah dari saudara-saudara semua. Seperti Hotel Vidi. Hotel Vidi saya bilang, Hotel Vidi harus untung, tapi sedekah juga harus jalan. Masukin. Harus dipaksa orang untuk bersedekah. Kalau tidak begitu kebanyakan orang tidak mau bersedekah dan tidak bisa bersedekah. Masukin. Tapi bukan buat kita. Sedekah itu kembali buat Anda semua, insya Allah. Saya pengen tahu di sini yang sudah menjadi member atau anggota VSI, mitra VSI siapa? Wow, sudah semua ya. Siapa yang kecewa dengan transaksinya? Nggak apa-apa. Oke bos, kekecewaan itu jangan cuman ditumpahkan kepada kami, tapi sama-sama kita tumpahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Bilang sama Allah, bantuin Yusuf Mansur dan kawan-kawan ya Allah, supaya transaksinya nggak delay. Kalau perlu belum didepositoin, ternyata udah ada deposit, saya bingung sendiri. Ini gimana ceritanya nih, belum deposit udah ada. Bilang sama Allah, Ustadz Yusuf Mansur perlu bank tuh, supaya single bank. Rob, pilihkan buat dia di antara BRI Syariah, Bukopin Syariah, Penin Syariah, Bank Mandiri Syariah yang kita bukan kerjasama, tapi banknya bisa kita beli, insya Allah. Jangan cuma ngomong sama manajemen, jangan cuma ngomong sama saya selaku owner, nggak bisa apa-apa bos. Kita juga lagi sama-sama ikhtiar. Jangan cuma ngomong, tapi bantuin, panjenengan bantuin doa. Di tengah malam bantuin doa. Ya Allah, saya tahu Ustadz Yusuf maksudnya baik. Kasih tahu dia, bimbing dia dan teman-temannya.
supaya bisa menjadikan VSI perusahaan terbesar di dunia. Bukan cuman di Indonesia. Saya cinta kepada saudara-saudara semua. Makasih, makasih. Andai VSI ini kita dirikan 3 tahun yang lalu, 2014 ini kita yang jadi presiden. 3 tahun yang lalu. Gimana pemilu kita? Gampang, pakai SMS aja udah. Lah kalau di belakangannya udah 10 juta orang, bukan saya nyalonin, enggak. Saya tidak akan mau jadi capres, enggak akan mau. Catat, catat. Saya tidak akan mau jadi calon presiden, enggak. Enggak. Dipaksa baru saya mau. Nyalonin nggak bakalan, wamit-amit nyalonin, nggak mau. Allah lewat Rasulnya bilang, satakhrisuna alal imarah, wasatakunu nadamah yaumal qiyamah. Kalian begitu pengen memimpin, kalian begitu pengen berkuasa, kalian nanti akan menyesal di hari kiamat. Nggak, saya nggak mau menjadi golongan orang-orang yang menyesal. Saya tahu kapasitas diri saya. Urusan VSI ini bukan urusan politik praktis, tapi ini politik, high politik. Bagaimana kemudian kita bersatu. Nggak apa-apa, yang lain jadi presiden nggak apa-apa. Yang penting palanya presiden VSI yang pegang. Begitu aja udah. Ente mau jadi menteri, sono jadi menteri. Tapi VSI yang megang tuh menteri. Insya Allah. Seperti prinsipnya Rockefeller. Seperti prinsipnya jagoan-jagoan ekonomi Harvard. Seperti prinsipnya jagoan-jagoan ekonomi di Inggris. Nggak peduli siapa yang jadi presiden di Amerika. Nggak peduli dia. Yang dia peduliin adalah kita yang megang ekonominya. Itu aja. Saya seperti itu aja saya. Insya Allah. Saya pengen gitu ya. Ada proyek apa-apa nanti saya tinggal ke VSI. Saya malah bilang sama teman-teman. Saya ngebayangin gitu ya. Presiden Obama nanti nulis surat ke Yusuf Mansur. Mau minjem duit. Kembali ke awal. Kalau udah kembali ke awal nih tanda-tanda udah mudahan. Ketika saya ditanya, kalau 300 juta penduduk Indonesia semua jadi anggota VSI, bagaimana nasib orang ke 300 juta satu? Dia udah gak dapat downline sama sekali. Saya bilang, Mas, tolong cara berpikirnya bedain dong. Dari sudut yang berbeda. Apa sudut yang berbeda? Selama ini kalau kita bayar listrik, itu ada biaya administrasinya. Ibu-ibu yang paling paham. Berapa duit administrasi bayar listrik? 5.000 perak atau 3.000 perak. Oke, kita hitung 1.000 perak. Kita hitung 1.000 perak. Apa artinya? Kalau 300 juta penduduk Indonesia menjadi anggota VSI, berarti setiap bulan bisa menghemat 300 miliar rupiah. Sorry, ini fakta saya bilang. Kita bisa nyemat 1.000 rupiah, 300 miliar bisa kita bagiin ke orang-orang yang susah. Bukan di negara Indonesia, tapi kita berangkat ke Somalia, kita berangkat ke Afrika, kita berangkat ke Singapura yang mungkin 3-4 tahun lagi jadi orang miskin. Kita berangkat ke mereka. Singapura perlu duitnya nih buat lu nih. Kita beli Singapura insya Allah. Udah, sekarang gue duitnya duit ente. Atas namanya aja, duit ente ribuan triliun di sana. Ribuan triliun gak balik lagi, ribuan triliun. Kan yang sialan, yang kadal, yang kurang ajar orang kita juga. Pengkhianatnya di sini juga. Yang jual-jual tuh di sini juga, bukan di sana. Di sana mau cuma numpang sama-sama sial aja gitu. Ini emang sialan di Indonesia nih. Andai Indonesia yang benar-benar orangnya jujur, honest, terpercaya, trustable, di integritasnya tinggi, waduh, kita jadi negara paling kaya sedunia akhirat. Well, 300 juta bos, 300 juta lu bayangin. Ini dia impian saya yang saya share kepada saudara-saudara semua sambil saya memperkenalkan Allah Tuhan saya. Sampai rumah nanti nggak ada lagi kesedihan, nggak ada lagi cerita bagaimana besok, nggak ada. Besok ini urusan Allah. Sambut besok pagi dengan semangat bahwa Allah bersama Anda semua.
Teman-teman yang belum punya jodoh, besok langsung bikin surat undangan nikah. Langsung datang ke tempat-tempat yang bisa disewa. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tanggal 20 sekian Juni kosong nggak? Kosong. Buat siapa? Buat saya. Saya mau sewa nih gedungnya. Berangkat ke tukang catering, pesan juga cateringnya. Berangkat kemudian ke tukang cetak, cetak tuh undangannya. Tanggal 20 Juni, insya Allah menikah saya dengan titik. Bagiin dari sekarang. Bagiin. Tiap malam kejar Allah Subhanahu Wa Taala. Bilang sama Allah, ya Allah, udah dicetak nih. Bagaimana nasibnya nih kalau nggak ada? Tolong ya Allah, tolong. Siapa yang belum pernah haji ke Baitullah? Besok jalan ke travel. Besok jalan ke travel biro haji dan umroh. Berangkat semuanya, berangkat. Sebelumnya sholat malam dulu malam ini. Besok sholat subuh, sholat duha. Jam 8 kantor travel buka, udah di situ. Assalamualaikum, saya mau nanya. Nanya apa Mbak? Mas, saya mau umroh. Umroh ke Mekah Madinah. Yang paling mahal berapa paketnya? Kita ada, sambil ngomong sambil ngeliatin sendal gitu kan. Kita ada, ini paket ekonomi banget di toilet murah nih. Ini ada paket ekonomi 9 hari $1.400. Ya, 14 juta rupiah. Kita tersinggung, harus singgung gitu. Enggak, saya pengen naik yang first class. Yang first class mahal, bukan kelas ente. Maaf ya. Enggak ada kelas-kelasan di hadapan Allah. Berapa duit kalau yang first class? Oh sebentar ya, serius nih mau yang first class? Iya. Dan saya pengen yang 21 hari. Si travel bingung, mana ada umroh 21 hari? Ada dong yang sekalian Jordan, Palestina, Aqsa. Oh begitu. Kalau masih ada sisa waktu, saya pengen jalan-jalan ke Italia sama Inggris. Yang first class 120 juta. 120 juta. Ini si suami istri saling pandang-pandangan. 10 juta mas. Si marketing travel menduga kita keberatan mahal. Kata si marketing, makanya 14 juta aja. Enggak, kita ini lagi berdua lagi pandang-pandangan, maksudnya begini, berapa orang yang kita mau sertakan. Ibu serius, kalau ibu bapak serius, manggilnya tadi kan mbak kan. Begitu udah mulai kelihatan ada duit, manggilnya ibu. Kalau ibu serius, kalau bisa satu grup bangsa 20 orang, kita bisa turunin jadi 100 juta saja. Paket sangat eksklusif, first class, hotel di Madinahnya Oberoi, hotel di Mekahnya Zamzam Tower. Ya sudah, saya pesan yang 20 saja. Saya pesan yang 100 juta tadi buat 20 orang. Subhanallah, langsung dikirimin formulirnya. Tolong isi sekarang. Siap, isi sekarang. Si marketing nanya, maaf, pembayarannya gimana? Sebentar ya, yang ini nunggu doa saya dikabul.